Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur kita haturkan kepadanya, nikmat besar masih kita bisa merasakannya, yang kita tidak mampu untuk menghitungnya, yang Allah Ta'ala telah menjelaskan dengan jelas yang gamblang dengan firman-Nya, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak bakal bisa menghitungnya. Sejak kita masih punya kesempatan hidup ini mahal, dengan disia-siakan umur mahal. Dunia yang paling mahal itu apa? Umur. Sampai Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, sampai seterusnya ayat. Demi masa, manusia betul-betul rugi. Allah menyebutkan masa menjadi sesuatu yang dijadikan sandaran sumpah. Buat Allah bukan pengagungan, tapi perkara yang supaya kita perhatikan. Dijelaskan manusia betul-betul rugi, kecuali mereka yang beriman, mereka yang menggunakan waktu untuk ilmu syar'i. Nanti akan tumbuh iman, keyakinan yang kuat tentang Allah dan tunduk, sehingga mereka melaksanakan amal soleh, amal yang mengandung maslahat, ketaatan. Ketika bergaul dibesarkan dengan dinasihatkan untuk menjadi orang yang baik, dijaga sampai mati dengan istiqomah, namanya sabar. Ini nikmat besar yang kita wajib untuk mensyukuri. Juga kita masih sehat, kita aman. Aman nggak di sini? Aman. Aman itu lebih mahal daripada makan dan minum. Lek nggak aman, nggak sempat menikmati. Pun jenengan nikmati. Silahkan, bismillah. Tapi bismillah lagi, ora bismillah. Kadang bismillah lali. Aman lebih mahal daripada makan dan minum. Demikian juga kita di masjid, di majelis ilmu, kita baru taat sholat isya, sholat taraweh. Bahkan kita juga di dalam lingkup malam qadar. Itu intisari Ramadan, itu di malam qadar, di 10 malam yang terakhir. Gak dipastikan waktunya supaya memperbanyak ketaatan. Memang itu tugas kita. Kita juga berada di masjid yang Masya Allah baru, indah. Semoga hati kita indah juga. Ojo serkan masjid pas masjidnya di anyar tok. Gak lawas gak disobo. Membikin mahal, memakmurkan lebih mahal. Membangun masjid mahal, sampai diiming-imingi man bana masjidan banau lau baitan fil jannah, siapa yang membangun masjid dibangunkan rumah di surga. Tapi memakmurkan lebih mahal, karena membangun duit-duit 1 miliar salah dadi setahun gak sampai, tapi memakmurkan sampai mati. Istiqomah itu paling mahal. Semoga kita istiqomah, bahkan semakin berkembang. Termasuk syukur kita berada pada kesempatan jihad yang paling besar. Apa jihad yang paling besar?
nilai besarnya lebih daripada perang Badar, perang Uhud, perang Mu'tah, perang Tabuk, atau Futuh Mekah, atau perang apapun. Karena dikatakan besar, disebutkan sebelum perang-perang yang lain itu ada. Apa jihad yang paling besar? Ya Allah perintahkan, wajahidhum bihi jihadal kabira, dan jihadlah kalian dengan Al-Quran dengan jihad yang gede. Ini Makkiyah, belum hijrah ke Madinah, belum ada perang fisik, tapi ada perintah jihad. Apa kalau begitu? Jihad yang paling gede. Kalau perang fisik ke medan perang itu orang tertentu, waktunya tertentu, nggak setiap waktu ada. Tapi kalau jihad yang paling gede, setiap waktu ada, semuanya punya kesempatan. Apa itu? Ilmu, amal, dakwah, banyak memberi maaf. Lek di demo di ngapura wae, gak usah males. Sabar. Siapa yang punya 5 ini jihad yang paling besar. Apa tadi 5 tadi? 1, ilmu syar'i, gak habis-habis kita cari. Sewaktu-waktu, semuanya punya kesempatan. Laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, sehat, setengah sehat, bahkan sakit, bisa cari ilmu. Bahkan lumpuh bisa, mengamalkannya bisa, mendakwahkannya seolah bisa. Kita disakiti, banyak memberikan maaf, doakan kebaikan mereka, dapat petunjuk. Karena yang dizalimi itu doanya mustajab dan bersabar. Ini nilai yang luar biasa. Semoga kesempatan yang hebat ini kita bisa memahami dan mensyukuri, sehingga kita nanti akan menjadi orang yang meraih kemenangan. Ingat, dunia memang tempat untuk berjuang, bukan untuk menikmati. Karena dunia memang jumlahnya hanya sedikit. Bila kita menikmati, itu sebatas ngicipi. Itu cobaannya enak nggak itu? Kalau kita nilai masalahnya, kalau merasakan enak, lah iya nek dunya gak sepiro ya Allah enak, so nek surga kaya ngopo. Itu namanya ngicipi. Itu namanya ngicipi. Dan itu sedikit saja ngicipi itu. Gak usah hakeh-hakeh. Itu namanya ngicipi. Itu nikmat besar yang kita wajib untuk mensyukuri. Ayoul ikhwah, materi yang kita kaji pada kesempatan kali ini yang menghubungi saya memasang judul yaitu meraih kemenangan. Alasan tema ini kita angkat karena aslinya manusia itu adalah menang. Asli ini itu menang. Dan kita hidup di dunia ini merupakan pengembangan tugas untuk membuktikan sebab-sebab kemenangan. Lek asli ini menang, kita hanya diwujudkan saja di dunia, buktekno sebab menang kuwi apa, seolah nanti dimudahkan melaksanakan sebab-sebab. Kenapa? Wis kadung enek jaminane menang. Wis enek dana, saiki gaya proposal. Wis tak tulis nama kaya pitik ceker gak apa-apa. Yang penting kena diwaca enek tanda tangan nih. Bahasa gampangnya begitu. Apa itu? Kondisi awal memang kita itu adalah menang. Nabi Adam dicetak di surga, ya. Anak turunnya lahir fitrah, ya. Mati belum balik pasti surga, iya. Itu kan modal menang kan. Sementara kita sampai dewasa itu hanya untuk membesarkan. Ibaratnya Pak Tani berangkat ke sawah membawa gabah 5 kilo, 3 bulan ke depan wis ngusungi gabah pirang truk kira-kira.
Ini kita punya kesempatan itu untuk membuktikan tadi. Kita membuktikan. Itu tadi alasan kenapa tema ini kita angkat. Makanya kita wajib bersyukur. Kondisi awal memang kita dijamin menang. Kita di dunia sebatas untuk membuktikan sebab kemenangan dan kita dimudahkan. Sudah ada Qur'annya, ada sunnahnya, ada profil percontohan, ada dakwah dari masa ke masa. Kondisi kita pun juga selalu dapat fasilitas dari Allah Ta'ala. Sejak pagi-pagi kita bangun sehat, pikiran kita ceria, punya jatah makan sehari. Jadi sudah makan berapa kali ya? Buka saiki, engko nek ngomah mentong. Nanti sahur. Siapa yang punya tiga itu sudah menguasai dunia. Kita ulang kembali, aslinya kita tuh menang, kita hidup sebatas untuk membuktikan sebab kemenangan. Semuanya sudah dapat fasilitas, tinggal mensyukuri. Itu kunci sukses. Tujuan tema ini kita angkat adalah mengenal jalan kemenangan dan mewujudkannya. Tujuannya apa sih jalan kemenangan itu? Tahu, kerjakan dengan keras, nanti akan mendapatkannya. Uraian A, B, C, D, kok sampai F ya? Ini yang mana nih? Ini mepet. Oh iya. Oh iya, enak. Ya betul. Pertama, puasa sebagai pembentengan terpanjang. Rukun Islam yang 5 ketika dikerjakan, yang durasi waktunya paling panjang apa? Rukun Islam yang 5 ketika dikerjakan, durasinya paling panjang apa? Puasa. Kalau orang itu berada di dalam payung amal solehnya, orang berada di dalam payung amal solehnya, rukun Islam yang 5 yang pengerjakannya waktunya relatif panjang adalah puasa. Ikrar 2 kalimat syahadat kelasnya menit. Sholat kita kerjakan kelasnya 10-an menit kali 5. Itu pun kadang ada yang juara, budale kari mulai dhisik. Zakat belum tentu semuanya punya harta dizakati. Walau sedekah harian ada, dan setiap orang sedekah harian. Jangan sampai ada yang ketinggalan sedekah harian. Haji belum tentu masing-masing dari kita mampu. Tapi lek puasa bisa dibilang semuanya rata-rata mampu. Dan itu pengerjakannya berjam-jam, sekitar 14 jam. Ini memberitahu kepada kita bahwasanya puasa itu merupakan pembentengan yang waktunya paling panjang. Makanya kalau orang itu mendapatkan payung, itu kan kemenangan kan, dapat perlindungan. Maka daripada itu seneng poso. Kenapa? Kemenangan yang diberikan, yang kita dipayungi dengan pembentengan itu panjang. Berikutnya yang B, Idul Fitri itu kembali makan. Kesenangan yang harus dikendalikan. Kata id itu dari kata ada, ya'udu, audan, iudan, aidan. Itu dari gaya tasrifnya. Mana bahasa kembali. Fitri dari kata fatoro, fitron, punya mana akala au sariba.
Idul Fitri mana bahasa balik mangan, artinya posone wis entek. Dan itu merupakan kesenangan yang dikendalikan. Kenapa dikatakan sebuah kesenangan? Karena memang sudah ada pemberitahuan, kita membuktikan, sehingga semakin kuat. Karena lis-shaim farhatan, farhatun hina yuftir wa farhatun hina yalqa rabbah. Orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kesenangan. Kapan kesenangan pertama? Berbuka. Orang itu makan terus, menikmati makanan biasa. Tapi bila pernah disapih dan luwe ini tenanan, iya rasanya luar biasa. Makanya misalnya hari ini kita puasa, ada mereka yang tidak puasa, sama-sama ada undangan makan, sing kono budal wis wareg, kita jan luwe betul. Begitu sudah bismillah sapa sing paling enak. Yang puasa itu lezat sekali, betul-betul lezat. Demikian juga ketika habis 1 bulan masuk Syawal, itu juga nikmat sekali. Sampai keberangkatan ke tanah lapang makan dulu untuk Idul Fitri. Kenapa? Memang manusia itu mendapatkan kesenangan, tetapi kesenangan yang ada bukan kesenangan yang dinikmati, tetapi kesenangan yang dikendalikan, yang diwaspadai. Kenapa? Karena Allah telah memberikan pesan kepada kita, kulu washrabu wala tusrifu. Mau makan, makanlah. Mau minum, minumlah. Tapi jangan melampaui batas. Siapa? Contoh profil yang melampaui batas. Orang kafir. Kenapa? Seperti hewan. Itu bukan saya menvonis, tapi Allah sendiri yang mengkhabarkan. Baca surah Muhammad. Walladzina kafaru yatamata'un wa ya'kulun kama ta'kulu al-an'am wan naru maswallahum. Orang kafir itu seneng-seneng makan-makan seperti hewan, nanti neraka tempat kembali. Hewan itu kalau waktunya makan yang penting ijo atau mikir halal haram. Sing penting ijo apa mikir halal haram? Sing penting ijo, gak mikir halal haram. Makanya orang kafir itu sing penting makan. Halal haram gak mikir, sing penting kecekel kuwi halal. Pemikirannya, caranya piye gimana? Gak mikir. Sing penting nak tanganku ya halal. Pemikiran siapa itu? Pemikiran gaya hewan, sing penting ijo pangan. Nah begitu, makanya itu diwaspadai. Itu contoh yang melampaui batas. Bentuk-bentuk melampaui batas ialah satu, nggak mikir kerjanya yang boleh atau nggak boleh. Apa contoh kerja yang nggak boleh? Perdukunan, perzinaan, perjudian, zina, pencurian, riba. Itu nanti juga akan membawa dampak hasil kerja dari kerja semisal itu juga melu haram. Kerjanya riba, hartanya haram. Allah mengatakan waladina ya'kulun, berarti memakannya termasuk makanan yang haram. Itu contoh melampaui batas. Termasuk melampaui batas yang lain ialah benda itu bahaya, mungkin memabukkan. Atau Allah sudah sebutkan jelas bahaya, semisal bangkai babi, darah mengalir. Termasuk melampaui batas adalah adabnya tidak dipenuhi. Walaupun kerjanya halal, bendanya halal, bergizi, cuma kalau makannya pakai tangan kiwo, gak bismillah, itu termasuk melampaui batas juga. Kadar yang dimakan melebihi dari kebutuhan.
Perut setiap orang rata-rata itu bila diukur dengan mililiter berapa? 1500 karo tengah liter. Banyu 2 gelas karo buahe bersama makanan pokok sak mengkok itu cukup. Wetenge wis bek. Kenapa? Dibagi 3. Sepertiga air, sepertiga makan, sepertiga angin. Apabila lebih, itu termasuk melampaui batas. Yang ini kita mendapatkan kewaspadaan. Nah, sementara ketika Idul Fitri, wah itu wis ra mikir. Pokoknya gayane wong Jawa mampir sak mampir mesti dimanggakni. Apalagi hari pertama bukan sebatas duduk menghidangi ada di atas meja, mesti dijak nyang pawon spesiali. Ngono iki lek ra akeh ya ora marem. Omah 5 wareg terus kaya apa nanti wetenge. Itu termasuk melampaui batas. Makanya ngati-ngati. Berikutnya nomor C, waspada adanya syubhat Idul Fitri adalah hari kemenangan. Pernah ada ungkapan itu? Pernah ada. Idul Fitri hari kemenangan. Kita butuh waspada. Kenapa? Ini syubhat. Berkesan benar, mungkin juga berkesan salah. Karena bahasa yang mirip-mirip seperti ini, itu nanti maslahatnya sesuai dengan persepsi siapa. Kalau persepsinya orang yang punya ilmu, ya dibawa dengan giringan dalil. Tapi kalau dipersepsikan oleh orang yang nggak punya ilmu, nanti dicocoknya dengan selera hawa nafsu. Memang ayat-ayat yang mutasyabih inilah yang dipakai oleh orang yang di hatinya ada penyakit untuk membuat makna kacau supaya timbul fitnah. Sementara apabila kata Idul Fitri itu berkembang hari kemenangan, itu yang ada di alam luas, tidak keluar dari lisan ahli ilmu, itu seringnya adalah sesuatu yang diberikan makna kepada makna yang negatif. Itu apabila bahasa berkembang umum yang mengangkat itu siapa, gak jelas, itu sering berkonotasi kepada makna yang negatif. Contohnya, Idul Fitri kembali kepada kesucian. Ada mana itu berkembang? Betulkah itu kembali kepada kesucian? Tidak ngerti bahasa Arab blas kalau begitu. Nggak ngerti bahasa Arab blas. Itu walaupun sudah kelasnya perkuliahan, guru dan sebagainya, sering bahasa kayak begitu muncul. Kadang saya pun juga repot bantai wong sing ngono-ngono kuwi. Itu pernah khotbahnya begitu, saya naik, itulah yang harus diluruskan. Kembali makan, bukan kembali suci. Nah begitu. Kemudian identik dengan maaf-maafan, seolah dosanya entek resik. Sementara itu dosa yang mana juga nggak dijelaskan. Salaman mesem, enggak bersalaman penggah gembrundel. Kenapa? Ada konsekuensinya, macam maaf saja. Apalagi mumpung si sawal ndul-ndul dan sebagainya. Saya khawatir itu termasuk sebuah pemikiran yang model filsafat. Filsafatnya kupat. Apa itu kupat? Laku papat. Itu filsafat. Nah begitu. Apa itu? Laburan, lebaran, leburan, luberan. Angkat tangan. 4 kata itu ungkapkan ulang. Meh podo tapi beto. Apa tadi? Sitok laburan, labur rumah. Dipermak gitu loh ya.
Ya nanti modelnya macam-macam. Wong desa ya labur tenanan, ndak duit akeh ya malah ganti keramik, cete sing apik dan sebagainya. Atau dikelontok dhisik di plester baru. Itu ujung-ujungnya sama. Lebaran barbaran. Bakdan wis entek-entekan. Berarti sudah meninggalkan ritual kebaikan. Kemudian leburan sering pergi dari satu rumah ke rumah yang lain untuk ngelebur. Dosa, poso ra poso sing penting salaman dosane entek. Itu pemahaman yang ada di masyarakat. Itu mental yang ada. Lalu loberan itu dum sangu, sedekah. Itu manfaatnya bocah cilik, engko kena nggih merconan dan sebagainya. Sing kadang-kadang gede pawakane cilik panggah macak cilik. Kok ben pantes entuk sangu. Senada dengan itu ternyata ketika mereka merasakan kayak begitu, setelah itu sudah dosanya itu habis bersih, bagaikan anak yang dilakukan oleh ibu, gak punya dosa sama sekali. Itu kan umum kan pemahaman seperti itu syubhat. Seolah itu punya kesan bener, tapi itu tidak ada dasarnya sama sekali. Itu untuk memahami makna Idul Fitri saja sudah salah. Bagaimana mereka punya pemikiran yang seperti itu? Dan itu masih mewabah kondisi kayak begitu yang ada di masyarakat. Makanya kita wajib memiliki ilmu supaya bisa nyaring dari berbagai macam pemahaman yang gak bertanggung jawab. Berikutnya masuk pada poin yang kelima, hakikat kemenangan dengan istiqomah di dalam ketaatan. Itu hadis riwayat itu Imam Tirmidzi nomor 2410. Ketika ada sahabat yang tanya pada Nabi SAW nasihat yang ringkes, maka jawabnya adalah kul amantu billah summa istaqim. Yaitu pegang prinsip saya iman, bertauhid, berilmu, setelah itu wujudkan ketaatan sampai kamu mati. Itu baru kemenangan. Sehingga kesibukan hidupnya adalah ilmu selalu menghiasi. Bab antara ilmu dan iman itu gandengan yang gak bisa dipisah. Kita butuh memiliki keimanan itu kelasnya detikan atau terus. Jawab? Terus. Sementara iman itu bisa keluar, bisa masuk. Kiwan apa? Sing kadang nek jero omah kadang muwo omahe kosong, apa? Kiong. Kadang nek jero omah, kadang dibawa, kadang pergi. Iman senada dengan itu. Dan untuk menjaga iman itu betah di rumahnya pada diri kita, makanya itu wajib diikat dengan ilmu, dengan zikir, dengan tafakur. Makanya kita belum apa-apa ketika bangun tidur sudah langsung zikir. Bukan sebatas zikir yang pendek, bahkan membaca 11 ayat terakhir dari surah Al-Imran diawali dengan inna fi khalqis samawati wal ardi. Itu sudah tafakur, itu masih bangun tidur, meripat melek rompate ombo sudah ilmu, ya. Itu menunjukkan pentingnya ilmu. Ketika kita memiliki berbagai macam kesibukan, zikir tidak bisa dipisah. Ada perintah fadkurullah dzikran katsira, keh nolekmu zikir kiaman wa qu'udan wa ala junubikum, ngadeg, duduk maupun berbaring. Jadi kebutuhan iman itu adalah supaya betah di rumahnya, dijaga bersifat terus. Itulah yang namanya istiqomah. Siapa yang bisa, itu namanya hakikat kemenangan. Apa? Istiqomah di dalam ketaatan, yang nanti puncaknya mati bisa menutup dengan kalimat tauhid,
la ilaha illallah. Itu asli kemenangan. Asli kemenangan. Yang akhirnya nanti ketika sudah diputuskan vonis surga, makanya Allah menjelaskan, faman zuhzika 'anil nar wa adkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Siapa yang diselamatkan dari neraka lalu dia dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia beruntung dan tidak adalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang hanya sementara. Artinya dunia itu masih akan kita tinggalkan, enggak kekal. Makanya asli kemenangan orang yang istiqomah, dan itu kabar gembiranya luar biasa. Baca pada surah Fussilat sekitar 30-an. Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fid dunya wal akhirah. Orang yang punya prinsip Allah Rabbku itu bertauhid dan selalu dijaga dengan ilmu, lingkungan yang baik. Kemudian mereka itu istiqomah, dijaga amalnya terus, tidak pernah putus sampai mati, sehingga dia bisa berucap dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Berarti latihan terus sehingga Allah mengokohkan. Semisal pisau itu cuma diasah, disimpan, atau ketika sudah disimpan nanti dicek untuk diasah kembali. Pisau tajam lalu disimpan 5 tahun, ambil, apa yang terjadi? Grempil kabeh landepe, ya. Kenapa? Dimakan karat. Itu butuh diasah terus. Makanya pakai tumpul asah, pakai tumpul asah. Diasah, disimpan 5 tahun, habis nanti ketajamannya. Makanya iman juga seperti itu, dijaga terus. Tidak boleh ada waktu kosong dari penjagaan. Makanya orang yang punya prinsip Allah Rabbku lalu taat, ia jaga sampai mati, sehari-hari itu adalah untuk menjaga terus. Programnya setiap hari, hari ini nilaiku berapa, sesuk tingkatkan. Ketika mati dalam keadaan semakin meningkat bobot kebaikannya, makanya malaikat akan turun berduyun. Tatana zul alil malaikatu, malaikat turun berduyun memberikan hiburan. Apa hiburannya malaikat? Kepada yang mati kondisinya istiqomah. Napa hiburannya? Allah takhafu, kamu tidak usah takut. Wala tahzanu, kamu tidak usah susah. Wa absyiru, gembira saja. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang kamu dijanji. Senang enggak dihibur seperti itu? Proses nyawa dicabut sakit tapi dapat hiburan. Nanti akan dimudahkan. Sakitnya akan menjadi pencopot dosa, peninggi derajat. Supaya tidak terjadi penyimpangan, ada hiburan sehingga teguh. Itu penting, itulah asli kemenangan. Hakikat kemenangan itu yang wajib untuk kita jaga. Makanya semangat kita selama Ramadan itu jangan sampai mandek hanya Ramadan. Tapi itu pembuktian kita mampu. Bila sudah terbukti mampu, terus no. Pembuktian kita mampu, bila memang sudah jelas mampu, terus no. Ini kira-kira wong rabi lewis entuk bojo dijabi bubar apa diterus nih? Terus pundi? Yang sing rabi honeymoon bar kuwi terus napa bar? Anggap saja kita sedang berbulan madu. Setelah 1 bulan terus no. Nah begitu, tidak boleh mandek.
Diterus nih ketaatan yang ada. Itu namanya istiqomah. Maka daripada itu, ketika kita berhari raya, jangan sebatas memburu seneng, tapi wujudkan praktek hari raya kita yang benar, dan itu termasuk bentuk kemenangan itu sendiri. Gimana praktek hari raya yang benar? Satu, mandi dulu. Apa nomor satu? Mandi dulu. Itu kesucian. Allah suka kepada orang yang bersuci. Setan semakin jauh. Allah mencintai. Nanti akan terkendali. Kedua, pakai baju terbaik, bukan terbaru. Walaupun terbaru juga boleh. Pun nganyar apa sih? Sere? Wah, banter men ya. Ngilik nih suami ini banter dereng. Orang ndang boleh. Enggak harus, tapi boleh. Sekira punya monggo. Nah begitu. Sekira punya monggo, tapi tidak harus. Tapi baik itu harus. Sejak bersih, rapi, pantas. Lalu makan dulu. Walaupun 3 tegukan, 3 suapan. Itu untuk Idul Fitri. Itu ibadah, bukan sebatas butuh makan saja. Nah demikian juga ketika berangkat, pasang benteng, supaya ketika keluar itu tidak jadi korban. Apa bentengnya? Berangkat dengan doa Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu fadilahnya 4. Saya mulai kegiatanku sambil memohon pertolongan kepada Allah. Nggak ada daya, nggak ada kekuatan kecuali dengan pertolongannya. Itu makna Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Maknanya itu fadilahnya itu 4. Apa itu? Hudita, kufita, wawukita, watanaka angkas syaiton. Hudita, kamu dibimbing. Kufita, kamu dicukupi. Wukita, kamu dijaga. Watanaka angkas syaiton, setan nyingkir daripada kamu. Itu cara memperoleh kemenangan. Sehingga nanti keluarnya seolah nanti maslahat. Makanya niati yang baik dan cara yang benar. Sunnahnya, adabnya penuhi. Lalu sepanjang jalan hiasi dengan takbir. Laki grup laki, perempuan grup perempuan. Kalau itu laki perempuan, ya mahramnya. Nggak boleh ikhtilat berbaur yang bukan mahramnya. Sibukkan dengan takbir selama di tanah lapang. Sampai ibu-ibu yang ada halangan datang, walaupun mereka tidak sholat, karena memang itu undangan kaum muslimin. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Yang jelas nanti hadir bahagia mendengarkan khutbah, melihat kompaknya kaum muslimin, itu sebuah keindahan. Gak usah keronto-ronto. Kenapa? Antara yang sholat dan tidak sholat itu semua termasuk ketaatan. Yang sholat memang kewajiban, tidak sholat itu memang rukhsah. Lek sholat malah salah kepada mereka yang memang ada halangan syar'i. Lalu sholat ini jelas inti sari zikir yang paling besar. Bahagianya ada di situ. Kemudian diperkokoh keimanan dengan adanya khutbah. Karena memang orang beriman akan kuat imannya ketika dibacakan ayat. Allah menjelaskan idza tuliyat alaihi ayatu zadathu imana. Ketika dibacakan kepadanya ayat-ayatnya, imannya semakin bertambah. Selesai itu, ketika orang Islam ketemu dengan saudaranya, saling mendoakan. Napa dongane? Halal bihalal, napa maaf-maafan atau nul-nul, napa dongane? Ya dongannya ya dongo yang syar'i, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalku dan juga amalmu. Surat puasa kita diterima, sholat kita diterima.
kerja keras kita untuk mencari Lailatul Qadar juga diterima, sedekah kita, zikir kita, tobat kita, tadarus kita, dan semuanya ketika diterima nanti akan jadi bekal menghias hati itu indah. Ketika hati itu indah, taat itu mudah. Kepada yang baik gampang tertarik, kepada yang jelek benci. Itu tanda-tanda diterima. Tapi ketika Ramadan semangat, bar Ramadan blas, ya ibaratnya ya pancen timbone bolong diselimuni ya bangga rabek-bek ngelingi. Ya memang bocor. Nanti kita bisa cek diterima nggak amal kita. Itu nanti tanda diterimanya adalah nanti ada pembuktian kepada kebaikan semakin tertarik, semangat beramal, kepada keburukan berusaha keras untuk meninggalkannya. Maka daripada itulah hakikat praktek hari raya. Selebih daripada itu adalah seringnya tradisi masyarakat atau sesuatu bersifat mubah. Makanya diminit saja perkara yang mubah, bagaimana itu akan mengandung pahala bila kita hendak bersilaturahim atau kita hendak ziarah atau kita berkunjung ke rumah siapa, kemas saja bahasanya saya dulan-dulan itu memang ada maslahatnya. Butuh silahkan, ketika nggak butuh ya kita harus mengalihkan kepada yang lebih butuh. Termasuk kepada siapa kita salaman ya harus ngati-ngati. Laki ya laki, perempuan ya perempuan. Bila laki perempuan itu memang mahram, kalau enggak itu nanti resikonya bahaya. Kenapa? Resiko termasuk salaman yang itu bukan haknya. Kenapa resikonya? Andaikan kepala ditusuk-tusuk pakai jarum besi berdarah-darah, itu lebih mending daripada sentuhan laki perempuan, termasuk contohnya salaman apabila itu bukan mahramnya. Kemudian untuk menjaga kemenangan kita, yaitu ketaatan yang bersifat istiqomah. Apa tadi kemenangan bentuknya? Ketaatan yang bersifat istiqomah. Maka program kemenangan dengan puasa dahar. Program kemenangan pakai apa? Menjaga program kemenangan pakai apa? Pakai puasa dahar, puasa sepanjang zaman. Gimana cara puasa sepanjang zaman? Ramadan 1 bulan tambah 6 hari di bulan Syawal. Itu sudah puasa sepanjang zaman. Bila waktu yang diberikan itu hanya Ramadan dan Syawal tok, puasanya cukup. Karena juga ada dahar masa yang lain. Sejak dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, itu masuk dahar itu. Maka juga isi puasa. Karena puasa dahar itu bukan sebatas Ramadan sama bulan Syawal, ada 10 bulan yang lain. Itu juga supaya diisi dengan puasa dahar, puasa sepanjang zaman. Napa bentuknya? Setidaknya setiap bulan puasa sebanyak berapa? 3 hari. Tanggal pinten? Sekira berpotensi silahkan pilih tanggal 13, 14, 15. Tapi enggak semuanya berpotensi. Terutama ibu-ibu banyak yang dapat halangan. Sekira enggak berpotensi boleh hari yang lain, yang penting sesasi telung dino pada hari yang ia pilih. Apa setiap Senin telung Senin upamane monggo. Nanti fadilahnya double. Ya poso telung dino dapat fadilah telung dino, bertepatan di Senin atau di Kamis itu ada fadilah tersendiri dengan poso di Senin atau di Kamis. Itu semua dalam rangka untuk menjaga kemenangan yang ada. Kesimpulannya dari tema yang sedang kita kaji yaitu meraih kemenangan. Bentuk kemenangan bukan kita beridul fitri, tapi apa? Amal kita yang bersifat langgeng sampai mati. Makanya amal kita selama Ramadan maka jaga dengan puasa dahar. Apabila itu terjaga, itulah hakikat kemenangan. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang menang.
Ini yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Untuk tepat jam 9-nya masih ada beberapa menit, sekitar 3. Ada yang memanfaatkan satu pertanyaan, monggo. Salaman laki perempuan yang bukan mahram, di sana ada kondisi sepuh, ya sama saja karena tidak ada pengkhususan. Ya cuma kadar dosanya beda, sebabnya setrume beda. Setrume beda, tapi dosanya tetap dosa, cuma kadarnya bisa berbeda-beda. Nah begitu. Allah lah, tetap tidak boleh. Anu nggak sarung tangan loh ya. Ya tidak bisa disiasati, nggak bisa disiasati, sama saja. Cuma nanti kadarnya berbeda-beda. Allah alam. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.